Suara saya jelas ya? Jelas Pak Dir. Selamat siang Pak. Jadi tampilan juga udah nongol ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kemarin kan udah belajar tentang berkenaan pengendalian biaya di F&B ya. Jadi hari ini saya akan mengisi cara membuat budgeting atau anggaran ya. Jadi kalau kamu nanti jadi departemen head atau jadi FB director, dari room division manager, dari front office manager, kamu itu harus bisa membuat yang namanya budgeting ya. Budgeting atau anggaran. Jadi semua departemen itu membuat anggaran untuk operasionalnya gitu ya. Budget itu digunakan untuk alat sebagai kontrol untuk operation supaya ada alat ukurnya gitu ya, nggak apa sih namanya, nggak asal running aja gitu ininya apa namanya operationnya ya. Jadi budget itu nanti kita bikin ada beberapa jenis ya. Di operation itu biasa kita sebut dengan operating budget. Jadi operating budget itu nanti diukur dalam satuan uang ya, dari rupiah atau US dollar, tergantung dari perusahaan kita. Kalau perusahaan kita base-nya di Filipina mungkin pakai peso, base-nya di Singapura mungkin Singapura dolar dan sebagainya. Karena kita di Indonesia kita menggunakan rupiah ya, tapi kadang-kadang kita dikonversi juga dengan US dollar. Jadi per hari ini misalnya satu US dollar itu berapa, misalnya 16.000 gitu ya. Nah itu nanti tinggal dibagi aja dengan 16.000, itulah nilai budget dalam US dollar ya. Jadi setiap bisnis itu saya sampaikan harus membuat budget. Misalnya kamu sekarang tahun 2024, kamu udah menyiapkan di tahun 2024 kira-kira hotelnya akan naik berapa okupansinya, dianggarkannya berapa gitu ya. Terus yang kedua, kira-kira harga jualnya naik nggak tahun depan gitu ya. Karena yang pasti kan UMK akan naik, terus harga biaya akan naik. Biaya akan naik karena adanya inflasi ya. Jadi inflasi itu tingkat kenaikan harga secara umum. Biasanya dalam bikin budget itu kita ada asumsi nanti pemerintah akan menyampaikan tahun depan diperkirakan inflasinya misalnya 6%. Berarti kamu harus memperhitungkan semua biaya-biaya ada kenaikan sebesar 6% gitu ya. Jadi mulai misalnya biaya beli tisu, kalau di kamar itu sleeper, kamu budgetkan harga sekarang naik 6% di tahun depan. Asumsinya begitu ya. Walaupun actualnya nanti kamu bisa nawar sama vendor, kalau bisa harganya nggak naik gitu. Tapi biasanya terjadi kenaikan ya, karena mungkin BBM juga naik, terus biaya pengiriman dan sebagainya ya. Jadi nanti itu kita akan satu tim bikin budget bareng-bareng dari departemen head, GM, sampai supervisor juga ikutan terlibat di dalamnya ya. Jadi tipe-tipe budget. Jadi budget itu tadi seperti saya sampaikan, jadi membantu mengorganize supaya kita bisa tahu target tahun depan berapa sih penjualannya, biayanya harus berapa gitu ya, supaya profitnya bisa tercapai. Terus karyawan ada tambahan ke tahun depan gitu ya. Oh mungkin karena okupansi naik kita mau nambah misalnya manning di FO gitu ya. Yang tadinya mungkin front desk-nya cuma 3 tambah jadi 2 jadi 5. Tadi nggak ada bellboy, ada DW, bellboy dan sebagainya. Nah itu harus dianggarin gitu. Nggak bisa tiba-tiba tahun depan kamu nambah orang aja. Jadi sebelumnya kamu harus dianggarkan tahun depan akan nambah orang, atau tahun depan akan ada promosi dari misalnya yang front desk menjadi supervisor, atau supervisor naik asmen naik duty manager dan sebagainya ya. Nah terus juga di budget juga kita membantu kira-kira kita akan balik modal berapa lama ya si hotel ini gitu ya. Kamu kan bangun hotel investasinya sangat mahal ya. Misalnya bangun di hotel di Palembang, harga tanahnya aja semeter mungkin udah 10 juta. Belum bangunannya per meter misalnya 5 juta gitu kan. Total investasinya misalnya 100 miliar. Jumlah kamarnya 100. Nah kira-kira
dengan kamu investasi 100 miliar bisa berapa lama balik modalnya. Nah, makanya digunakan budget. Nanti di budget diperkirakan bahwa kamu akan balik modal di tahun, misalnya tahun ke-10, tahun ke-11, 12, dan sebagainya, tergantung dari marketnya. Kalau di Palembang seperti apa? Misalnya rata-rata tingkat hunian bintang 4 Palembang itu 60% gitu okupansinya. Terus harga jualnya di 600 ribuan. Oh, berarti kalau roomnya sekitar 60%, F&B-nya 40%, kemungkinan mungkin balik modalnya di tahun ke-8 lah misalnya gitu ya. Nah, di situ makanya nanti kita bisa masukin ke dalam budget bahwa untuk mencapai balik modal tahun ke-8, maka tiap tahun revenue-nya harus naik, profit-nya harus naik juga gitu ya. Nah, itu adalah satu cara budget itu membantu kita untuk mengontrol operation kita ya. Terus nanti setiap bulan kita akan melakukan review antara actual versus budget seperti apa performanya gitu. Oke, sekarang tipe-tipe dari budget. Yang pertama tadi operation ya. Jadi operation mulai dari FO, housekeeping, pokoknya operationnya hotel adalah itu namanya budget operation. Nah, budget operation datangnya dari departemen budget, dari masing-masing departemen. Misalnya kamu di front office bikin budget. Tahun depan misalnya ada tambahan manning gitu ya, karyawan, nambah staff. Tahun depan misalnya minta diganti kapek komputernya gitu ya. Atau tahun depan misalnya kamu mau nambah barang-barang di kamar gitu ya, itu biasanya masuknya ke kapek kayak biaya aset ya. Tapi kalau operation biasanya kayak kamu harus menganggarkan kira-kira nanti tisu, clipper, gas amenities itu tahun depan harganya karena ada inflasi itu kira-kira jadi berapa ya kenaikannya dibanding tahun ini. Nah, itu harus kamu perkirakan ya. Nah, kalau cash budget itu artinya dari dari anggaran ini kan menghasilkan profit. Dari keuntungan atau profit itu menghasilkan uangnya berapa gitu kan. Kalau profit kan belum berbentuk uang ya. Yang udah nanti berbentuk uang nanti masuknya ke bank. Jadi dari bank yang masuk ke bank itu duitnya berapa? Dari profit 2 miliar itu pada saat nanti akhir tahun bisa 2 miliar, bisa lebih atau bisa kurang kan. Itu adanya di cash budget. Ya. Jadi kalau cash budget lebih melihat dari cash flow-nya harus masuk sama harus keluar uang. Kalau operation lebih bersifat apa yang ada di operasional, yang dibutuhkan di operasional, terus kira-kira okupansi berapa, harga jual berapa, dan sebagainya ya. Nah, ini tipe-tipe dari budget ya. Tampilannya kelihatan nggak sih jelasnya? Terlihat jelas, Pak. Jelas ya. Jadi biasanya kita bikin master budgetnya dulu ya. Jadi master budget itu adalah target hotel kita seperti apa gitu. Misalnya saya dikasih target dari Marriott Internasional tahun depan harus tumbuh 8% misalnya. Nah, nanti kita bikin budgetnya secara operation harus tumbuh profitnya 8%. Untuk profitnya yang tumbuh 8% dibutuhkan okupansi berapa nih? Tahun depan kira-kira okupansi kamu bisa naik nggak? Kalau kamu kira-kira, waduh agak susah naik karena banyak kompetitor. Atau kemungkinan tahun depan ada pemain baru, ada hotel baru di sekitar kamu gitu kan. Nah, itu kan memakan kue kamu kan, memakan market share kamu gitu kan. Nah, berarti kamu harus mainin misalnya volume okupansi, nggak mainin harga. Harganya seolah naik dikit, tapi volumenya yang digedein gitu ya, supaya marketnya nggak berkurang. Nah, itu termasuk strategi gitu kan ya. Nah, dari sini itu nanti diturunin ke masing-masing departemen, operation dari sales berapa revenue-nya, room berapa, F&B berapa, laundry berapa revenue-nya, terus nanti expense-nya berapa, nanti digabungin semua, dimasukin ke finance, dapatnya nanti operation-nya berapa. Jadi operation nanti menghasilkan cash-nya berapa gitu ya. Nah, di luar dari ini ada yang namanya capital budget. Capital budget itu yang tadi saya sampaikan untuk beli aset ya. Misal tahun depan kamu perlu PC-nya udah problem, udah banyak yang lemot, atau kendaraan juga harus diganti karena udah sering mogok misalnya untuk operation.
Nah, kamu harus ngajuin, tapi ngajuin bukan di operation. Kalau aset adanya di capital. Jadi apa sih anggaran modal ya atau capital atau aset gitu ya. Kayak pergantian di kamar tuh misalnya bednya diganti karena udah lama, udah 10 tahun misalnya. Atau TV-nya diganti. Pokoknya bersifat aset ya, yang ada aset bukan yang buat operation. Itu masuknya ke capital budget ya. Lanjut, nah nanti tuh day to day-nya, hari ke harinya tuh kamu akan melakukan yang namanya variance analysis. Jadi departemen head, GM, tiap akhir bulan tuh kita akan meeting. Nah bulan ini tuh kamu berapa sih compare ke ini gitu. Misalnya di compare dari actualnya berapa nih, saya nggak kelihatan angkanya di sini ya. Budgetnya berapa, misalnya kalau angka budgetnya misalnya ini, angka ini berapa ya, saya nggak begitu. Jadi ini di oh ini bisa ya. Nah misalnya kayak ini ya, ini kamu dianggarin revenue-nya 165.000 euro. Budgetnya 150.000 euro. Ternyata kamu bisa achieve actualnya 165, berarti kan kamu over budget ya. Over budget sebesar 15.000 euro. Nah, berarti ini bagus nih kalau dari sisi revenue kamu bisa over dari budget. Nah, kalau bagus atau menguntungkan istilahnya favorable ya. Di satu sisi kamu juga bisa menekan food cost. Cost yang harusnya budgetnya 56, kamu bisa tekan jadi 51. Jadi kamu bisa saving 5.000 euro. Ini juga favorable. Nah, yang unfavorable atau tidak menguntungkan tuh dari sisi biaya nih. Dianggarin biayanya 2.500 tapi actualnya kamu 3.200. Berarti kamu over budget biayanya. Nah, nanti kamu harus analisa kenapa nih kamu bisa over budget. Nah, nanti masing-masing departemen harus bertanggung jawab. Kenapa kamu over budget, ya. Terus kalau ini over budget dari revenue juga kamu nerangin, oh ternyata kita bisa achieve budget karena okupansinya kita lebih bagus, ARR-nya lebih bagus, dan sebagainya. Kalau expense, misalnya kamu analisa kenapa biayanya lebih gede dari budget, oh mungkin ada kenaikan harga yang tadinya diperkirakan naik 6%, ternyata harga perolehannya belinya 10% gitu kan. Nah semua angka itu harus ada datanya, harus ada keterangannya gitu, nggak boleh ya udah naik atau turun gitu, nggak ada keterangan apa-apa, harus ada supporting analisisnya gitu, kenapa naik, kenapa turun gitu ya. Jadi nanti kamu di daily revenue report atau di monthly meeting, kamu membacanya ini doang nih. Actualnya hari ini berapa, compare ke budget. Kalau revenue lebih besar dari budget berarti kamu favorable. Tapi kalau di bawah budget berarti unfavorable. Kalau biaya kebalikannya ya, kalau kamu biayanya lebih kecil berarti favorable karena kamu bisa menekan biaya. Tapi kalau revenue lebih kecil berarti kamu nggak achieve target ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah ini sama dengan nanti hari-harinya kita kan menganalisa kayak tadi. Revenue misalnya tumbuh, di sini budgetnya 100, berapa nih, 195, actualnya 206. Berarti kamu malah growth ya, tumbuh ya. Yang budgetnya 195 tapi kamu bisa achieve-nya di atas itu, berarti favorable. Nah tapi expand-nya ternyata budgetnya 6.000, berapa nih?
Nah, kalau ini ternyata gas supply-nya kamu malah over budget ya, jadi unfavorable. Jadi kalau expand, kalau kamu lebih dari budget itu jelek. Tapi kalau revenue kamu lebih dari budget bagus gitu ya, intinya gitu ya. Ini cerita tentang tampilan desainnya kecil. Oh, ini sama intinya nanti kita menghitung biaya perolehan dari masing-masing. Misalnya rata-rata room occupied itu ya, satu kamar itu membutuhkan misalnya sleeper 2. Sleeper 2 itu harganya, misalnya sleeper harganya 5.000. Jadi per room occupied untuk sleeper ada 5.000 kali 2, 10.000. Terus nanti misalnya biaya cucinya 20.000, linen, towel, dan sebagainya. Terus ada air mineral, dan sebagainya. Itu dijumlah, itu namanya misalnya room cost-nya gitu ya. Jadi untuk menjual satu room itu ternyata membutuhkan cost sebesar misalnya 100.000 untuk tipe kamar deluxe gitu misalnya. Jadi nanti kamu tinggal ngitung aja kalau tahun depan okupansinya room occupied-nya misalnya 10.000 room night, tinggal kamu kaliin 10.000 room night dikali tadi yang 100.000 per room occupied ya. Jadi cost yang timbul di dalam satu kamar ya, termasuk air, listrik, gajinya room boy, plus apa sih namanya, pemakaian air dari tamu, chemicalnya, amenities, semua dijumlahin, itu adalah room cost-nya ya. Gitu ya. Sampai sini ada mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut ya. Kurang lebih ini sama sih analisis saja ya. Jadi intinya nanti saya berharap ya dengan setelah kuliah ini kamu bisa tahu mana yang di dalam operation itu yang menguntungkan apa. Kayak tadi kan kenaikan penjualan itu bagus gitu ya. Tapi kenaikan biaya tidak selalu jelek juga. Misalnya kenaikan biaya karena variabel misalnya. Kalau variabel kan timbul kalau penjualannya naik, ya kayak sleeper, yang lain juga guest amenities pasti naik kan karena tamunya banyak, maka banyak dipakai di housekeeping. Nah, cuman persentasenya itu gitu loh. Jadi setiap kenaikan revenue itu linear nggak, garis lurus nggak dengan kenaikan biaya-biaya. Baiknya sih jangan garis lurus gitu ya. Berarti kita nggak bisa saving. Kan dengan namanya sleeper di kamar kan nggak selalu dibuang ya. Maksudnya mungkin bisa dipakai 2 kali tamu yang check-in, kalau nggak selalu dipakai gitu masih bagus. Atau sabun pun kan nggak langsung dipakai habis kalau kita pakai dispenser ya. Jadi, tapi sedangkan kita udah menghitung room cost-nya kan seolah dipakai habis oleh tamu gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita nanti ke depan kalau kamu disuruh bikin budget, yang pertama ya kamu harus nyari datanya dulu ya, dari data. Kalau hotelnya sudah lama enak, kamu tinggal ngambil data tahun lalu aja. Misalnya di front office, rata-rata biaya printing, stationery, terus kunci, kebutuhan kunci kamar gitu, itu berapa banyak. Nanti kamu tinggal bagi aja dengan room occupied. Oh ternyata misalnya rata-rata kan misalnya pemakaian stationery itu misalnya 10 juta gitu ya. Kamar yang terjual 1.000, berarti 10 juta dibagi 1.000, jadi rata-rata per room occupied misalnya 100.000 gitu. Nah, kamu tinggal ngalihin aja. Tapi karena tahun depan ada inflasi, ya 100.000 dikali 6%, misalnya inflasi 6%. Berarti tahun depan budget printingnya adalah 106.000 karena naik 6% gitu ya. Nah, itu ada satu contoh. Nanti pasti kamu akan ngalamin disuruh bikin budget. Nah, budgetnya dasarnya gitu. Itu kalau hotel yang udah jalan. Gimana kalau hotel yang baru, kamu nggak punya data kan, kamu baru buka, suruh bikin budget. Ya kamu bisa asumsi menggunakan data kompetitor ya. Saya rata-rata hotel di Palembang, kamu bangun bintang 4, berapa sih harga jualnya, selling rate-nya, harga buat corporate berapa, harga buat FIT berapa, OTA berapa. Nah nanti kamu compare, oh harga kita segini, nanti kira-kira biaya listrik berapa, ya kamu harus melakukan penghitungan. Misal dalam satu kamar itu kan ada TV, ada hair dryer yang pakai listrik ya, AC,
Terus apa lagi yang pakai listrik? Nanti kalau housekeeping bersihin karpet misalnya pakai vacuum cleaner dan sebagainya. Nah itu dihitung kira-kira biaya untuk per room occupied itu berapa sih untuk housekeeping gitu ya. Nanti tinggal dikaliin dengan jumlah kamar yang akan terjual di tahun depan. Itulah cara bikin budget. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Palembang? Kalau nggak ada, ini akhir dari materi yang ini ya. Jadi saya sudah ngajarin budget. Nanti kalau nanti UAS saya akan kasih contoh misalnya tahun ini bikin housekeeping expense-nya 100.000, inflasinya 6%. Tahun depan budgetnya berapa? Kamu harus tahu ya, berarti 100.000 dikali 6%. Berarti tahun depan budgetnya 106.000 gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri. Terima kasih. Nanti ketua kelasnya tadi siapa namanya? Yang WA saya lupa. Tolong yang nggak hadir di WA ke saya ya. Thank you and see you next week ya. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih.